adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita mulai ya. Siap. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Di mana ya? Di mana ya? Di mana harus carinya? Pisangku hilang, pisangku hilang. Aku lapar, mau makan pisang. Jatuh di mana ya? Teman-teman, bisa tolong bantu aku nggak cariin pisang? Di mana jatuhnya? Ya, tolong ya teman-teman. Mak, kenapa nangis? Ayo kita pergi sekolah minggu. Nggak mau, aku nggak mau sekolah minggu. Kenapa? Kenapa, Mak? Pisangku hilang. Tadi jatuh nggak tahu di mana. Aku nggak mau sekolah minggu sebelum ketemu pisangnya. Oh, jangan nangis, Mak. Nanti aku bantu cari ya. Ya, tolong ya, kamu bantu carinya ya. Ya, siap. Tenang aja, nanti aku cari. Dadah. Ya, Lili tolong bantu ya. Ini pisangnya ketemu. Tadi aku nemu di jalan. Mak, pisangnya ada, Mak. Hah? Di mana? Di mana Gi? Kamu menemukannya? Di jalan. Wah, kalau gitu aku senang sekali. Terima kasih ya Gigi. Ya, sama-sama. Ini pisangnya aku berikan kepadamu ya. Wah, terima kasih Gigi. Aku sekarang makan pisang, perutku tidak akan lapar lagi. Aku baru mau pergi sekolah minggu. Terima kasih ya, kamu baik deh. Iya, kan kita teman. Sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Ya kan? Betul, kamu adalah sahabat yang terbaik. Ayo, sekarang aku sudah kenyang. Aku mau pergi sekolah minggu sama-sama dengan kamu. Kalau gitu kita pergi sama-sama. Teman-teman, aku mau pergi sekolah minggu ya. Mau pergi dulu sekolah minggu sama Gigi. Dadah, dadah. Ya, teman-teman, aku juga mau pergi sekolah minggu. Dadah, dadah, sampai ketemu lagi. Dadah, dadah, sampai ketemu lagi. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa tante. Tuhan Yesus, terima kasih.
Pagi ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini ceritanya diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 yang berjudul Tuhan memberikan pertolongan. Yuk kita mulai nih. Ini Hagar dan ini Ismail. Mereka bersama-sama tinggal di tempatnya Bapak Abraham. Suatu hari, Hagar dan Ismail ini, mereka akan mengadakan perjalanan yang sangat jauh sekali. Oleh sebab itu mereka bersiap-siap. Mereka tidak lupa membawa perbekalan, mungkin makanan dan minuman. Oleh sebab itu, Bapak Abraham menyiapkannya dan memberikannya semua perbekalan itu kepada Hagar. Lalu oleh Hagar diterima sama Ismail. Nah, perbekalannya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Abraham bahwa Abraham sudah menyiapkan semuanya dan mereka akan berpergian sangat jauh sekali. Kalau mereka berpergian zaman dahulu, mereka mungkin tidak akan menggunakan kendaraan, mobil misalnya, atau menggunakan kereta api atau naik pesawat terbang, tapi mereka berpergiannya dengan jalan kaki karena belum ada kendaraan, jauh sekali. Mungkin perjalanannya tidak bisa ditempuh dengan waktu 1 hari. Mereka berjalan. Nah, akhirnya mereka meninggalkan. Mereka berjalan jauh. Waktu mungkin di tengah jalan mereka akan berhenti karena Ismailnya akan bilang, "Ibu, aku haus, aku lapar." Mereka berhenti, mereka makan dan minum. Tak lama kemudian mereka berjalan lagi. Gak lama kemudian mereka akan berhenti lagi, mereka makan dan minum karena perjalanannya cukup jauh karena udaranya sangat panas sekali di padang gurun itu, di padang pasir itu. Sampai tiba pada waktunya, tiba-tiba Ismail ini bilang begini, "Ibu, aku haus sekali, aku capek sekali, aku ingin minum, minta tolong aku air Ibu." Kemudian Hagar bilang, "Sebentar ya Nak." Kemudian dia mengambil tempat minumnya dan memberikan kepada Ismail. Tapi waktu Hagar akan memberikan kepada Ismail, Hagar kaget sekali. Wah, tempat minumnya, botolnya kosong, gak ada airnya. Lalu Hagar bilang kepada Ismail, "Nak, tempat minumnya kosong, tidak ada airnya." Ismail mulai menangis dan merengek, "Aku haus, aku sudah tidak kuat melakukan perjalanannya, aku minta minum." Lalu Hagar bilang begini, "Sabar ya, siapa tahu di tempat yang agak jauh kita bisa menemukan mata air. Yuk kita berjalan lagi." Akhirnya Ismail berjalan, tapi di tengah jalan dia sudah tidak tahan. Dia mulai langsung, "Aku capek, aku lemah," katanya. Dia mulai tidak tahan. Kemudian dia mulai berbaring, dia jongkok, dia mulai berbaringkan tubuhnya. Karena dia keadaannya sudah mulai tidak tahan, mulai capek. Nah, waktu Hagar melihat itu, dia sedih sekali. Kemudian oleh Hagar, Ismailnya kemudian dibawa ke sebuah tempat yang agak teduh. Dia simpan di bawah di semak belukar atau mungkin di bawah pohon ini supaya dia dapat istirahat karena dia sudah tidak dapat berjalan lagi. Hagar sedih sekali, dia menangis. Bagaimana aku bisa menemukan mata air, aku bisa dapat memberikan minum kepada anakku, sedangkan persediaanku sudah habis. Ternyata tangisan daripada Hagar itu didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar apa yang menjadi kesedihan daripada Hagar. Tak lama kemudian, waktu Hagar sedang menangis, datanglah malaikat menghampiri Hagar. Malaikat itu bilang begini kepada Hagar, "Hagar, jangan sedih, jangan menangis. Tangisanmu sudah didengar oleh Tuhan. Allah pasti akan menolong engkau. Percayalah." Hagar senang sekali. Dia percaya bahwa Tuhan pasti mendengar apa yang menjadi kesedihannya. Nah, kemudian tak lama kemudian Hagar dia cepat-cepat mendekati Ismail yang dalam keadaan sudah lemah. Dia bilang kepada Ismail, "Ismail, ayo cepat bangun. Ayo cepat. Tuhan sudah berjanji akan menolong kita semua. Ayo kita bangun," katanya. Kemudian Ismailnya diajak untuk bangun. Untuk ayo kita jalan lagi, siapa tahu kita akan menemukan mata air. Tak lama kemudian, dalam keadaan mereka sudah berjalan, Hagar melihat, "Ismail, coba lihat, di sana ada mata air, ada
ada sumur. Siapa tahu sumur itu ada isinya, ada airnya. Ayo cepat kita mendekati. Lalu mereka bergegas cepat-cepat mendekati. Dan mereka melihat di dalam sumur itu. Wah, ternyata di dalam sumur itu ada airnya. Mereka senang sekali. Mereka bersuka cita. Karena ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar, Tuhan menolong mereka. Dan kemudian Hagar cepat-cepat mengambil airnya dan mengisi sampai penuh tempat minumannya. Ismail juga dan Hagar mereka minum, sehingga mereka sekarang tidak kehausan lagi. Hagar senang sekali karena Allah sudah mendengar doa mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa waktu Hagar sedih, Tuhan mendengar apa yang menjadi kesedihan dari Hagar. Kita juga tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Waktu kita sedih, kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar apa yang menjadi doa kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Kita mau belajar percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya, yuk sampai di sini cerita firman Tuhannya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Allah yang kami dengar pada hari ini. Kami belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kami, seperti Tuhan sudah menolong Hagar dan Ismail. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan akan menolong kami semua juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini cerita firman Tuhannya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah.